Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvana Wiharun, semester 2, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, kampus YIN Sultan Amai Gorontalo. Dalam video ini, saya akan menjelaskan biografi salah satu tokoh pendidikan, yaitu Raden Dewi Sartika, untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Firman Sidik MPDM. Maka langsung saja ke biografi Raden Dewi Sartika. Dewi Sartika merupakan salah satu dari tokoh-tokoh pendidikan Indonesia yang memperjuangkan hak wanita, di mana khususnya dalam bidang pendidikan beliau mendirikan sekolah istri pada tahun 1904 untuk memfasilitasi pendidikan bagi kaum perempuan. Raden Dewi Sartika ini dilahirkan pada tanggal 4 Desember 1884 di Cilengka, Jawa Barat, putri Raden Somanagara dari ibu Raden Ayu Raja Permas. Dewi Sartika menempuh pendidikan di Cicalengka. Di sekolah ia termasuk murid yang cerdas. Setelah ayahnya meninggal dunia, ibunya kembali ke Bandung. Waktu itu Dewi sudah berusia belasan tahun. Ia pun tinggal bersama ibunya di Bandung. Kegemaran waktu kecil di Cilengka tetap melekat dalam jiwanya. Bahkan ia pun bercita-cita untuk mendirikan sekolah bagi anak-anak gadis. Niat itu dibicarakan dengan ibunya dan dengan beberapa orang lainnya. Tetapi mereka tidak memberikan sambutan yang positif. Mereka tidak menghalangi niat Dewi, tetapi juga tidak mendorong. Untunglah Dewi mendapat dorongan dari kakeknya, Marta Negara, yang ketika ia menjadi Bupati Bandung, dorongan yang sama diberikan juga oleh Den Hamer, Inspektur Kantor Pengajaran. Dengan bantuan kedua orang itu, pada tanggal 16 Januari 1904, dibukalah sebuah sekolah seperti yang ia cita-citakan oleh Dewi Sartika. Sekolah itu diberi nama Sekolah Istri. Keadaannya masih jauh dari sempurna. Yang dijadikan ruang belajar ialah salah satu ruangan kantor kabupaten. Dalam menyelenggarakan sekolahnya, Dewi dibantu oleh Purno dan Uwed. Mata pelajaran yang diberikan ialah dasar-dasar berhitung, menulis, dan membaca, serta pelajaran agama. Lama-kelamaan, sekolah itu mendapat perhatian masyarakat. Cita-cita Dewi Sartika dapat diketahui dari karangannya yang berjudul Wanita Bumi Putra. Ia mengemukakan bahwa pendidikan itu penting untuk mendapatkan kekuatan dan kesehatan kanak-kanak, baik secara jasmani maupun rohani, yang dalam bahasa Sunda disebutnya Cagor Bageur, atau sehat rohani, jasmani, dan berkelakuan baik. Pada tahun 1908, waktu Dewi Sartika mencapai usia 22 tahun, ia menikah dengan Raden Kanduran Aga Suryawanita, seorang guru sekolah Karangpamulangan. Suami istri itu berjuang bersama-sama untuk memajukan pendidikan bagi kaum wanita. Pada tahun 1910, sekolah istri berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Mata pelajarannya bertambah pula. Memasak, menyetrika, mencuci, dan membatik dimasukkan ke dalam kurikulum. Dengan bertambahnya mata pelajaran, maka biaya sekolah meningkat pula. Tetapi syukurlah, pemerintah mengulurkan tangan dengan memberi subsidi kepada Sekolah Keutamaan Istri itu. Pada tahun 1911, Sekolah Keutamaan Istri diperlukan sehingga sekolah itu dibagi atas dua bagian, yakni pada bagian pertama mempergunakan bahasa Sunda sebagai bahasa pengantarnya, dan yang kedua bahasa pengantarnya ialah bahasa Belanda dan bahasa Melayu. Kegiatan yang dilakukan Dewi Sartika itu ternyata menarik perhatian beberapa orang wanita di tempat-tempat lain di Jawa Barat. Perkembangan itu menarik perhatian gubernur, jenderal India, dan Belanda. Sementara itu, Dewi Sartika terus mengembangkan sekolahnya, tetapi kesulitan datang dengan pecahnya Perang Dunia. Harga-harga naik, termasuk harga barang. Untuk keperluan sekolah, Dewi dan suaminya bekerja keras untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi, dan mereka berhasil. Cita-cita Dewi Sartika sudah terkabul. Permainan sekolah-sekolahnya di Cicalengka pada masa kecilnya kini benar-benar sudah menjadi kenyataan. Sekolah Raden Dewi Sartika ini sudah betul-betul merupakan sekolah yang diakui pemerintah dan dihargai oleh masyarakat. Dengan adanya gedung baru, berarti tantangan semakin besar.
Mood sekolah harus selalu ditingkatkan. Mata pelajaran perawatan orang sakit dimasukkan ke dalam kurikulum. Juster Pan Arkel diserahi tugas untuk mengerjakan mata pelajaran tersebut. Setiap tahun, pelajaran baru dimulai diadakan perpisahan dengan murid-murid yang tamat. Pada tanggal 11 Juli 1939, diadakan perayaan tahun ke-35 secara besar-besaran. Pejabat-pejabat pemerintahan banyak yang hadir, antara lain Bupati Bandung, Nyonya Residen, Profesor Bostra, pejabat wali kota, dan lain-lain. Jeripaya Raden Dewi Sartika bersama suaminya tidak sia-sia. Mereka melihat dengan rasa syukur hasil jeripaya yang memperoleh sukses. Namun setelah sekolah Raden Dewi mencapai usia 35 tahun pada tanggal 14 Juli 1939, terjadilah peristiwa duka. Dan pada tanggal 25 Juli 1939, Raden Age, suami Raden Dewi Sartika, meninggal dunia. Kini Dewi seorang diri, namun ia tidak putus asa. Hatinya sedikit terhibur ketika pada tahun 1940 pemerintah sekali lagi memberikan penghargaan kepadanya karena jasa-jasanya di bidang pendidikan. Tetapi pada tahun itu pula sekolahnya mendapat pukulan hebat. Perang Dunia Kedua meletus dan sekolah Raden Dewi mengalami banyak kekurangan, baik biaya maupun peralatan. Pada tahun 1942 terjadi pergantian pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan Belanda berakhir dan digantikan oleh pemerintahan Lanang. Setelah pemerintahan Jepang berakhir dan kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, keadaan sekolah Raden Dewi menghadapi kesulitan yang besar, terutama karena kota Bandung dilanda kekacauan dengan hadirnya pasukan Inggris dan Belanda. Dewi Sartika terpaksa mengungsi ke Ciparai, kemudian ke Garut. Sekolah yang dibangunnya terpaksa harus ditinggalkan. Dari Garut kemudian ke Ciamis. Pada tahun 1947, situasi bertambah genting. Belanda melancarkan agresi militernya. Dewi Sartika terpaksa mengungsi lebih jauh ke pedalaman, yakni ke Cinean. Bagi wanita yang sudah berusia 63 tahun dan sebagian usianya digunakan untuk bekerja keras, maka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain terasa berat. Dewi Sartika tampak letih, kesehatannya menurun, dan makanan serba kurang. Obat-obatan sulit didapatkan di tempat pengungsian. Di Cinean ia jatuh sakit. Ia diangkut ke rumah sakit dan dirawat oleh dokter Sanitoso. Segala pertolongan diberikan untuk menyelamatkan jiwanya, namun semuanya sia-sia. Pukul 9, tanggal 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal dunia. Jenazahnya dikebumikan di Cinean. Setelah kota Bandung aman kembali, gedung sekolah Raden Dewi dipinjam oleh pemerintah dan digunakan sebagai sekolah putri. Kemudian sekolah itu diserahkan kepada Yayasan Dewi Sartika dan dijadikan sebuah sekolah kepandaian putri. Makam Dewi Sartika pun dipindahkan dari Cinean ke makam keluarganya di Bandung. Pemerintah Republik Indonesia menghargai jasa-jasa Raden Dewi Sartika. Berdasarkan SK Presiden RI nomor 252 tahun 1966, tanggal 1 Desember 1966, Dewi Sartika dianugerahi gelar pahlawan kemerdekaan nasional. Baiklah, itu video penjelasan biografi salah satu tokoh pendidikan, Raden Dewi Sartika. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.